Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Di depan saya ada smartphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Mi A1 atau Mi A1 ya. Dan smartphone ini tuh ya lumayan viral 7 tahun yang lalu ya. Dan ya sempet agak sulit nyari produknya pada zamannya. Kalau sekarang ya HP ini tuh udah nggak ada gunanya ya, nggak ada harganya juga. Nah untuk harganya ini palingan dijual harganya 600.000 atau 700.000. Kondisi biasanya tuh udah hancur-hancuran gitu. Dan biasanya WiFi only ya. Nah kayak unit saya nih, kalau saya jual sih saya jual 600.000 aja, kondisi seperti ini teman-teman ya. Nih tampilan belakangnya seperti ini dan tampilan depannya seperti ini. Oh ya, ini adalah smartphone yang pernah kita bahas dan kita mau jual tapi kita lupa. Oh ya, ini adalah bukan HP republish tapi ini HP resmi, cuma sinyalnya hilang teman-teman ya. Dan kalau HP republish sudah kelihatan banget teman-teman ya, dari body-bodinya dan lain-lainnya itu kelihatan banget. Dan biasanya kalau HP republish itu ditaruh dengan waktu yang lumayan lama, dia baterainya bakalan kembung dan ada aja yang rusaknya. Kalau HP resmi kalian taruh sekian lama pun kalian hidupin sekarang itu masih hidup teman-teman ya, asalkan pas naruh awalnya itu masih hidup. Kalau udah matot kalian taruh ya tetap matot teman-teman, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Nah smartphone ini tuh punya isu yang sangat ya lumayan gak enak ya, yaitu radiasi yang tinggi. Cuma apakah ada yang masih pakai sampai saat ini? Silahkan komen di bawah ya. Yang masih pakai saat ini apakah masih sehat? Apakah nggak sering pusing atau mual-mual ya pakai HP ini selama mungkin 5 tahun atau 7 tahun? Kita nggak tahu ya. Yang sudah pakai HP ini komen di bawah gimana pengalamannya pakainya di tahun 2024 atau di tahun 2025 awal ya. Tapi sekarang udah 2025 itu awal ya. Yang sudah pakai sampai tahun 2024 siapa nih? Komen di bawah teman-teman ya. Nah, apakah smartphone ini masih bisa dipakai? Oke, kita langsung aja uji coba ya. Nah untuk bodinya tampilan belakangnya seperti ini teman-teman, dengan aksen 2 kamera, LED flash dengan fingerprint, memang di zamannya seperti ini ya, dan tulisan Android One seperti ini. Kemudian di sebelah kanan tombol power, volume up, volume down. Di bagian atas nih ada buat infrared blaster sama lubang mic, dan di bagian kiri ini buat SIM tray teman-teman ya. Di sini tuh hanya WiFi only jadi kita nggak testing ya. Dan di bagian bawahnya ada lubang jack audio, ada lubang mic, ada lubang USB Type C, dan ada lubang speaker teman-teman. Ini adalah HP 7 tahun yang lalu ya. Tampilan depannya seperti ini ya, standar aja, nggak ada istimewa sekali ya. Untuk harga pertama kali launching kita nggak tahu berapa ya, kalau nggak salah 2 juta ya. Ya sekarang sih palingan kalian dapat ya itu saya harga 600 atau 700.000, bahkan lebih murah lagi teman-teman ya. Nah kita lihat nih bagian depan tampilannya seperti ini, simple banget. Dan di sini tuh coba kita lihat Androidnya, dia pakai Android apa sih, saya lupa inget nih. Apakah ada update software atau enggak nih? Tentang ponsel, oh ini masih menggunakan Android yang jadul ya teman-teman ya, masih di Oreo ya. Siapa nih yang masih Oreo, atau masih ada yang pakai KitKat ya atau Jelly Bean di tahun 2025 ini? Silahkan komen di bawah ya. Nah untuk update softwarenya ini ternyata masih ada nih teman-teman ya. Saya kira nggak ada update software, ternyata ada ya, tinggal dimulai ulang aja nih, yaitu ya sedikit perbaiki bugs dan pembaruan peningkatan stabilitas ya. Dan untuk upgrade ke OS, kalau sekarang kan 13 ya, kayaknya enggak ada. Apalagi 14 kayaknya nggak dapat. Jauh lah ya teman-teman, paling perbaikan software seperti ini dikit-dikit. Ya, ini tampilannya seperti ini, dan ini di sini tuh nggak ada bloatware ya. Jadi pas kita install ulang tadi tuh nggak ada bloatware, cuma kita berapa install aplikasi aja ya buat uji coba seperti game PUBG Mobile. Saya penasaran apakah bisa nih prosesor jadul ini bisa bermain PUBG Mobile, kita nggak tahu, ntar kita coba lihat ya. Oke, kita coba lihat di bagian layar dulu. Untuk bagian layar ini sudah Full HD ya, dengan kerapatan layar di 480 ppi ya, kalau nggak salah ini ya. Oh 300an ya, 399 ppi maksud saya. Dan ini ukuran layarnya juga nggak terlalu lebar ya, masih di 5,52 inch. Kalau sekarang kan udah rata di 6 atau hampir 7 ya untuk sebuah handphone sekarang. Dan refresh rate-nya masih 60 Hz. Memang di zamannya tuh belum ada 120 Hz itu ya. Yang ada pun masih HP-HP mahal ya. Kalau dulu 60 Hz sih masih oke banget. Dan untuk di sini kita coba touch sampling rate-nya. Dapatnya hanya di 60 Hz saja. Ya standar aja teman-teman ya. HP 7 tahun yang lalu. Oke, di sini tuh kita coba lihat menggunakan DR info apakah di zamannya dia sudah security-nya L1 apa L3.
Nah, di sini tuh masih L3 ya. Jadi untuk nonton Netflix tuh belum dapat yang Full HD. Jadi masih di SD aja. Oke, kita coba nonton YouTube ya, apakah masih lancar atau tersendat-sendat ya, kita coba teman-teman ya. Biasanya kan kalau HP jadul itu kalau speknya yang standar ya, kalau pakai nonton YouTube tuh terasa tersendat-sendat. Kita coba nonton Dinosaurus 4K seperti biasa. Nggak malu-maluin ya, masih lancar sih. Biasa kalau HP-HP yang prosesornya kurang kuat gitu ya, atau RAM-nya kurang oke gitu ya, pas muter seperti ini aja udah lemot biasanya. Oke, kita coba lihat pemutaran videonya, mentoknya sampai apa ya. Mentoknya tinggi juga ya, sampai 2160p. Pasti nge-lag nih. Nge-lag kan pasti karena kita pakai settingan full rata tingginya. Kita coba turunin teman-teman ya. Kita turunin jadinya paling kecil lah ya, di 1440p. Apakah bisa? Sound speaker masih oke juga ya. Cuma masih nge-lag ya teman-teman ya, belum lancar. Kita coba turunin lagi di 1080p. Nah, ini baru pas teman-teman ya. Masih oke ternyata ya. Saya kira bakalan tersendat-sendat dan kurang enak didengar. Cuma ini speakernya masih oke. Cuma ini tombolnya agak seket teman-teman ya. Jadi harus dikerasin dikit baru dia mau turun dan naiknya. Dan ini tombol powernya juga sama ya. Jadi kita harus kerasin dikit baru dia mau teman-teman ya, untuk hidup dan matinya nih gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat bahas hal yang berikutnya lagi. Saya mau ngecas kamera, ini udah mau mati. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat di bagian performanya ya. Di zamannya ini performanya lumayan oke dan lumayan ngebut lah ya, sama kayak Helio G99 ya di zamannya ya, Snapdragon ini ya. Kita coba langsung aja lihat di bagian CPU. Dia pakai Qualcomm Snapdragon 625. Nah, kalau kalian megang HP ini tuh feelnya tuh kayak Snapdragon, bukan kayak Snapdragon, kayak Helio G99 sekarang ya, harga 2 juta gitu ya. Feelnya gitu kayak gitu sekarang. Cepetnya dan lain-lainnya ya. Tapi ya kalau kita bandingin sama Helio G99 emang lemot. Tapi kalau di zamannya tuh feelnya kayak gitu teman-teman, karena di zamannya kan belum ada kayak MediaTek yang bagus ya. Dulu pun MediaTek masih ampas, saya bilang 7 tahun yang lalu ya. Jadi kalau HP yang pakai MediaTek di zamannya itu yang lemot ya, cepat panas gitu ya. Makanya MediaTek kurang bagus kalau kita lihat brand image-nya ya. Sama Unisoc juga sama ya. Makanya ya Qualcomm Snapdragon ya bagus gitu ya di zamannya ya. Cuma ada yang panas-panas juga. Nah, kalau yang seri ini tuh adem, dan kalau pakai main gaming di zamannya itu 7 tahun atau 8 tahun yang lalu masih oke banget. Kalau saya ingat saya Redmi juga pakai ya, Redmi apa ya? Redmi ada ya, lupa saya tipe-tipenya ya. Yang pakai Snapdragon ini ya. Apa Redmi Xiaomi S2 ya? Lupa ingat saya karena udah agak jarang bahas HP jadul nih ya. Nah, ini dia menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 ya teman-teman ya, dengan pabrikasi di 14 nanometer. Nah, 14 nanometer kan kalau kita sandingin sekarang sama kayak Helio G85, Helio G81 yang masih 14 nanometer teman-teman ya. Dan di sini tuh GPU-nya coba kita lihat ya. GPU-nya dia pakai apa sih? Saya lupa ingat sama HP ini. Dia pakai GPU Adreno ya, TM506 ya. Kalau sekarang kan GPU Mali ya, kalau harga sejutaan ya. Dan refresh rate-nya masih 60Hz, jadi nggak ada istimewa sekali. Dan di sini tuh untuk RAM-nya hanya RAM 4 GB ya. Ya, 4 GB sih di zamannya masih oke. Kalau sekarang kayaknya udah terasa cekak, apalagi ini RAM 4 GB LPDDR3 ya, belum LPDDR4X. Kemudian untuk storage-nya hanya di 32 GB, dan di sini tuh untuk tipe memorinya masih di eMMC ya, belum UFS teman-teman ya. Jadi kalian tahulah gimana performanya, tapi di zamannya terasa ngebut aja ya. Masih enak udah di zamannya. Kalau sekarang bakalan terasa agak kewalahan mungkin ya. Dan kalau kita bandingin sama HP sekarang nih, UI-nya ya harus kita manualin gini biar dapat
hasilnya maksimal teman-teman ya. Oke, kita coba buat AnTuTu benchmarknya. Nah, dapat skor di 161.000 aja ya. Kalau sekarang kan HP 1 juta, 2 juta tuh dapat skor 200, 300.000, 400.000. Dengan skor CPU dapat di 63.000 aja, GPU dapat di 16.000, memori dapat di 48.000 dan UX dapat di 33.000 aja teman-teman. Jadi untuk skor AnTuTu standar aja ya. Nah, kita coba testing game yaitu game PUBG Mobile. Gimana performanya? Kita coba testing ya, apakah masih bisa nih dan masih layak. Silahkan tonton video tes gamingnya. Oke, ini udah masuk ke game PUBG Mobile. Kita dapat settingan di smooth high atau di balance medium aja. Kita pakai settingan standar aja teman-teman ya. Jadi kita nggak terlalu berubah settingannya. Kita coba lihat di control apakah di sini ada gyronya. Kita coba masuk ke gyro. Kita coba masuk ke always on. Wow, ini masih ada gyronya ternyata. Gyronya hardware teman-teman. Jadi kalau di zamannya nih, siapa nih masih main game PUBG ya? Kalau seingat saya di zamannya itu main game PUBG pada ebo-ebonya sekali ya, dan banyak YouTuber yang main game PUBG kayak Bang siapa lupa namanya ya, Bang Bewok ya, yang sering main game PUBG ya. Ya di zamannya masih ngetren banget game ini ya. Kalau sekarang kan memang agak redup ya. Ya nggak kayak dulu lah gitu ya, pemainnya banyak banget ya. Dan skin-skinnya dulu kan harus berjuang dulu bisa dapat skin. Kalau sekarang kan bisa beli gitu ya, jadi bisa secara gampang gitu ya. Dan secara performa masih mumpuni juga nih HP ya teman-teman. Masih enak loh. Saya kira bakal ngelag-ngelag ya. Baru ngelag dikit. Gironya hardware. Sekarang HP-HP malahan kadang ada gironya, kadang enggak ya. Jadi ya gitu-gitulah. Saya nggak terlalu jago main ya, jadi ya udah main iseng-iseng aja. Kepencet terus nih. Oh, kepencet terus ya. Ya kayak itu untuk testing game PUBG Mobile. Ternyata HP ini tuh masih bisa main game PUBG Mobile. Ya walaupun secara performa emang kadang-kadang tadi kan bisa kita lihat ya, kadang ada nge-lag-nya, terus kadang lancar juga gitu ya. Jadi ya oke lah ya di harganya. Gironya sih hardware namanya udah enak sih. Nih siapa nih masih main game PUBG pakai HP ini, silahkan komen di bawah ya. Oke itu aja untuk testing game PUBG Mobile. Kita lanjut pembahasan berikutnya. Oke, itu dia buat uji performa gamingnya teman-teman ya. Selanjutnya kita mau uji coba yang lain ya, yaitu di bagian kamera. Nah untuk bagian kamera smartphone ini juga nggak terlalu wow banget sih ya. Nggak yang bagus banget, nggak yang jelek banget juga nggak lah ya. Nah untuk kamera belakangnya di sini tuh dia pakai kamera kedeteknya 12 megapiksel ya, dan kamera depannya di 5 megapiksel aja. Kalau zaman dulu tuh belum ada kamera kayak 50 megapiksel gitu ya, 100 megapiksel enggak ya. Paling mentok-mentok kan 13 megapiksel aja ya, 13 megapiksel ya. Jadi belum ada sensor-sensor yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi dulu sensornya kecil tapi optimal gitu. Oke, kita coba aja langsung aja masuk ke kameranya, UI-nya. Simple banget pilihannya. Siapa nih kangen UI kamera seperti ini? Simple banget, dan untuk hasil kameranya sih standar aja sih, nggak ada wow banget teman-teman ya. Nih. Itu hasilnya. Tuh. Ya kalau kita buat foto-foto, upload ke sosial media ya standar aja juga. Jadi tone warnanya juga nggak terlalu
gonjreng gitu teman, jadi soft gitu ya, jadi agak redup-redup gitu cahayanya. Dan di zamannya emang ciri khas dari Xiaomi ya gini kameranya. Nah kalau kita bandingin sama HP-HP MediaTek entry level di zamannya, ini masih baik ya, Snapdragon tuh masih baik di zamannya. Nih kamera belakangnya seperti ini. Nah untuk testing yang lain mungkin kita nggak testing untuk kameranya karena hasilnya biasa aja. Jadi ya gitu aja ya untuk sedikit pembahasan Gadget Max tentang smartphone ini. Kalau kalian mau beli nih, kita jual di 600.000 aja, kondisi HP aja batangan dan kondisi WiFi only aja. Dan kalau kalian cek di pasaran, harga 600 ribuan itu biasanya udah kondisi parah banget, lecet semua dan gak ada yang bagus ya, karena ini adalah HP tempur juga ya, mungkin buat ngojek gitu ya, ada mungkin buat ngojek atau nggak buat kerja-kerja lapangan masih pakai HP ini, mungkin baru dijual sekarang dengan harga yang murah gitu ya. Nah siapa nih yang minat HP ini, silahkan beli di bawah ya. Nah kalau yang masih pakai HP ini komen di bawah gimana, apakah masih lancar atau enggak dipakai di tahun 2025 ini, silahkan komen di bawah juga. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi, yuk.